Selamat datang. Kami sampaikan kepada anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ibu Loli Suhenti Esos IMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat anggota Bawaslu Republik Indonesia, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ibu Loli Suhenti Esos IMH. Selamat datang kembali di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua Barat Daya, kami sebut dengan hormat Dr. Randa Ibu Atika Rafika, MSI. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat Daya, yang diwakili Direskrim Polda Papua Barat Daya, yang kami hormati Komandan Lantamal 14 Sorong, yang diwakili Kepala Keuangan Wilayah, yang kami hormati Komandan Korem 181 Praja Wiratama, yang kami hormati Komandan Pasmar 3 Sorong, yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, serta para kabak Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, dan Bapak Ibu, para terundang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan keselamatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa di saat ini dalam acara penguatan kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan mengusung tema Penguatan Kelembagaan Refleksi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat Daya, hari ini, Kamis tanggal 7 Agustus 2025, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Yang kedua, doa. Yang ketiga, laporan Ketua Panitia. Yang keempat, sambutan dan arahan. Yang kelima, sesi foto bersama. Yang keenam, pemaparan materi. Dan yang ketujuh, penutup. Bapak dan Ibu para undangan yang kami hormati, sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara,
kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Untuk itu, Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Pengawas pemilihan umum mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demi tertib dan lancarnya kegiatan di saat ini, kita akan awali dengan doa. Untuk itu kami mempersilakan dengan penuh kasih Evangelis Bapak Gideo Mustamu untuk membawakan kita dalam doa. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlimpah berkat dan anugerah
atas kita semua untuk acara pembukaan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Saya akan berdoa menurut ajaran Kristen dan masing-masing kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga di tempat yang maha tinggi. Pada hari ini tanggal 7 Agustus 2025 kami berhimpun di tempat ini ya Tuhan. Pertama-tama kami puji sembah dan agungkan Engkau. Karena Engkau berikan kami nafas, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan. Sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini bersama Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dalam menyelenggarakan kegiatan acara pembukaan penguatan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Kami minta Roh Allah berkarya di tempat ini. Engkau memberkati ya Tuhan utusan dari RI, yaitu Wakil Ketua DPR RI Pusat, dan Engkau memberkati anggota Bawaslu RI yang turut hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau memberkati TNI Polri yang turut hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati ya Tuhan utusan ASN OPD dari Provinsi Papua Barat Daya yang turut hadir bersama-sama kami di tempat ini. Engkau Tuhan dimuliakan dalam acara ini. Biarlah Engkau pakai Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk alat demokrasi bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa kami puji, kami sembah. Biarlah suasana kasih-Mu menyelimuti kami dalam acara pembukaan ini Tuhan. Acara ini berlangsung selama 3 hari. Kami melihat malaikat Tuhan di atas tanah Papua hadir di tempat ini. Beri hikmat, kebijaksanaan, akal budi dan kepandaian bagi Bawaslu dan seluruh jajarannya, bagi KPU dan seluruh tamu undangan yang hadir saat ini ya Tuhan. Kami melihat Engkau berkarya sepenuhnya. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 di Indonesia ini, kami melihat Tuhan Engkau terus berkarya di atas bangsa ini, terutama di Papua Barat Daya. Negeri ini dibangun, negeri ini akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan acara pada saat ini kami berdoa, biarlah tangan Tuhan, kuasa Tuhan dan kemuliaan Allah akan terus bekerja. Tuhan memberkati panitia dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Tuhan juga memberkati semua yang turut berperan dalam acara ini sampai selesai. Akhir dari acara ini Tuhan, ada yang akan pulang ke kota-kota lain, baik dengan mobil, baik dengan pesawat, baik dengan kendaraan roda 2. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam perlindungan-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, dalam semua rangkaian acara Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, kami minta biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi, kasih karunia Allah dan rahmat Allah, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun memberkati semua kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita semua yang percaya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Evangelis Bapak Gideo Mustamu yang telah membawakan kita dalam doa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati,
dalam satu balutan kasih dan kebersamaan yang dibalut semangat dan kerja keras yang tinggi, maka kegiatan penguatan kelembagaan di saat ini boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu, kesempatan kami berikan kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, dengan kasih kami sapa Bapak Felipus Cornelis Boling selaku Ketua Panitia. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore untuk kita semua. Yang kami hormati anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ibu Loli Suhenti. Selamat datang kembali Teteh di Sorong. Semoga tidak bosan dan bisa kembali lagi ke Sorong. Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, yang kami hormati pula Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, para kabak, yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili oleh Pak Dirkrimum, yang kami hormati Komandan Lantamal 14, yang diwakili oleh Kepala Keuangan Wilayah, yang kami hormati pula Komandan Korem 181 Praja Wiratama, yang kami hormati Komandan Pasmar 3 Sorong, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu tamu dan hadirin serta undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf apabila ada undangan yang terlewat dalam sapaan kami saat ini. Singkatnya, seluruh peserta kegiatan yang kami hormati, kami cintai, dan teman-teman panitia. Izinkan saya untuk membacakan laporan panitia pada kegiatan penguatan kelembagaan di dalam tema refleksi pemilu dan pilkada serentak 2024 Bawaslu Kabupaten Kota bersama dengan stakeholder. Bapak Ibu yang kami hormati, dasar pelaksana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota menjadi undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang ketiga, Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor B/307-PR.T03-1-K/06-2025 terkait penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang keempat, Pleno Pimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu dan tempat kegiatan ini tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus 2025 bertempat di Relik Panorama Hotel. Peserta yang hadir yang kami undang itu ada 65, terdiri dari eksternal dan internal. Eksternal berjumlah 41 dan internal dari 6 kabupaten kota berjumlah 24. Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber yang terkonfirmasi itu ada 3. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yang kedua Ketua KPU Provinsi PPD, dan Ketua MRP.
Anggaran untuk kegiatan pelaksana ini dibebankan kepada Dipa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Demikian Bapak Ibu, secara singkat kami laporkan mengenai kegiatan penguatan kelembagaan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaan nanti Ibu Loli Suhenti selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia untuk dapat membuka kegiatan ini dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang telah menyampaikan laporan panitia. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti bersama sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, kami sebut dengan hormat Bapak Farli Sampe Toding Rego. Kepada Bapak dipersilakan. Tes. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati anggota Bawaslu Republik Indonesia, Kordiv P2H, izin saya menyebutkan nama Ibu Loli Suhenti, dan yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua Barat Daya, Pak Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya. Beliau baru beliau dalam perjalanan ke sini, Pak Ketua DPR Provinsi. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Pak Kapolda Provinsi Papua Barat Daya, Pak Komandan Latamal 16 yang diwakili oleh Kepala Keuangan Wilayah dan Komandan Korem Dandrem 181 Praja Viratama, Komandan Pasmar 3 Sorong, Pak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Kabak dan semua staf serta tamu undangan. Saya mengucapkan selamat datang untuk pimpinan Ibu Loli sudah datang berkunjung di kami yang kali kedua. Ini saya dan teman-teman rasa senang sekali dengan kedatangan Ibu yang kali kedua ini, dan tentu bahwa ini bertepatan dengan kegiatan Bawaslu Provinsi di mana di pemilu kemarin maupun pilkada, maka dari rangkaian itu kami melakukan penguatan kelembagaan refleksi terhadap pemilu dan pilkada. Tentu bahwa sedikit saya menceritakan bahwa pada saat keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, di mana pada tanggal 9 Desember resminya berdiri Provinsi Papua Barat Daya, di tahun 2023 pada tanggal 26 Juli, saya bersama kelima rekan-rekan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, saya sendiri Farli Sampe Toding Rego selaku ketua yang dipilih dari keempat teman saya, ada Ibu Kordiv Penanganan Pelanggaran, Ibu Satriwati, Ibu Regina dari Kordiv P2H, ada Kordiv SDMO, dan Pak Sofyan dan Pak Herdi Kordiv Perdu Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tentu bahwa kegiatan kali ini kami menitik beratkan pada evaluasi terhadap kegiatan kemarin, di mana kegiatan kami di pemilu maupun pilkada, memang dalam semua kegiatan pemilu pilkada itu ada dinamika politik uang, penanganan pelanggaran, tetapi yang menjadi residu dan berkepanjangan kita itu pada saat penetapan calon pada saat tahapan pilkada. Tentu bahwa ini tidak terlepas dari
regulasi-regulasi yang keluar, di mana kalau seandainya ada undang-undang Otsus, misalnya di undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001 itu di pasal 12 ayat 7 itu bahwa tentang keaslian orang asli Papua, di mana yang memberikan legitimasi terhadap MRP menentukan itu. Dan kemudian keluar lagi rujukan terhadap itu, kami punya Undang-Undang 10 dan sebagai turunan ada PKPU 8 untuk syarat pendaftaran calon. Tentunya di pasal 140 itu, pasal 140 itu memberikan legitimasi kepada MRP untuk memberikan rekomendasi terhadap syarat calon itu. Dan kemudian keluar lagi di surat edaran KPU RI yang nomor 1718 di angka 10 itu bahwa setelah ada rekomendasi dari MRP, KPU bisa menerima atau menganggap sah jika ada pengakuan dari masyarakat adat setempat. Tentu bahwa ini yang menjadi sedikit residu kemarin karena legitimasi secara Undang-Undang Otsus dan Undang-Undang Pilkada tidak menjadi rujukan yang pasti untuk kami melakukan pengawasan di dalam hal itu. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami mengundang dari tentu ada Bawaslu RI yang nanti sebagai arah kebijakan yang nanti kami sampaikan kepada pimpinan, dan Komisi 2 DPR RI juga yang nanti hadir yang mempunyai legitimasi terhadap pembuatan undang-undang pemilu maupun pilkada nanti. Demikian, saya tidak akan berlama-lama dan saya menyampaikan terima kasih Ibu Kordif dan Pak TA semua sudah datang di sini, dan waktu selanjutnya saya kembalikan ke MC. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang telah menyampaikan sambutan selamat datang. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang akan disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum. Dengan hormat kami sebut Dr. Randa Ibu Atika Rafika, MSI. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami menyapa yang kami hormati Ibu Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Republik Indonesia. Kami sebut yang terhormat Ibu Loli Suhenti. Selamat datang kembali di Sorong, Ibu. Kayaknya kalau tadi disampaikan sudah 2 kali berarti memang suka di Sorong. Dan ya mudah-mudahan Ibu betah dan tentu saja untuk selanjutnya bisa datang untuk ketiga kalinya dan seterusnya. Selanjutnya yang kami hormati juga Bapak Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya atau yang mewakili sudah berada di tempat. Saya juga tadi dari DPR, dari pagi nih kita rapat dengan DPR. Tapi kemudian Pak Sekda meminta saya untuk mewakili untuk kegiatan di Bawaslu ini. Selanjutnya Bapak Ketua MRP Provinsi Papua Barat Daya yang mulia hadir, ada yang mewakili? Tidak ada. Yang terhormat selanjutnya Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya beserta seluruh anggota yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya Forkompimda Provinsi Papua Barat Daya yang mau kali ada Danrem, Dan Pasmat, dan Lantamal. Dan yang terakhir yang saya banggakan para tamu, peserta dan undangan yang juga tidak dapat
saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kami hanturkan kehadirat Allah yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang penuh makna ini dalam kondisi sehat walafiat untuk menghadiri acara yang kami anggap penting, yaitu bagaimana penguatan kelembagaan pengawas pemilu dengan tema penguatan kelembagaan refleksi pemilu dan pilkada serentak 2024 Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat Daya. Tadi Ketua Panitia sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah pemilu yang kita lewati tahun kemarin untuk Provinsi Papua Barat Daya berjalan lancar. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa demokrasi adalah salah satu pilar utama dalam membangun bangsa. Kekuatan demokrasi tentu terletak pada prosesnya yang jujur, adil, dan transparan. Dan itulah yang kemarin kita gunakan pada saat pilkada. Kita berusaha semaksimal mungkin bisa jujur, kita berusaha semaksimal mungkin bisa adil, dan kita bisa transparan. Sehingga itulah hasil yang kita dapat di akhir pemilu kada. Alhamdulillah tidak terlalu banyak goncangan sesuai yang kita prediksi. Walaupun ada beberapa di tahapan yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa tahapan yang terjadi sedikit gejolak, tapi akhirnya di akhir-akhir kita bisa mendapatkan wakil kita bisa mendapatkan pemimpin kita yang akan memimpin kabupaten kota dan provinsi di Provinsi Papua Barat Daya ini 5 tahun ke depan. Kami juga dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya senantiasa berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota terpilih yang ada di provinsi ini. Karena kita tahu bersama semua pimpinan kabupaten kota berikut provinsi yang ada itu adalah orang-orang baru. Tidak ada incumbent. Orang baru semua yang kita temukan di hasil kemarin, termasuk Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Nah, untuk itu kita perlu menjaga kemarwahan Bawaslu ini. Karena sebagai badan yang mengawasi pemilu untuk tetap jujur, adil, dan transparan itu ada di tangan Bawaslu. Kita baru saja melewati pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Proses itu adalah cerminan dan komitmen kita bersama untuk mewujudkan demokrasi yang matang. Namun, sebuah perjalanan tidak akan lengkap tanpa adanya evaluasi dan refleksi. Nah, untuk itulah makanya saat ini kita semua berkumpul di sini untuk nanti bisa merefleksikan sampai di mana sih perjalanan pemilu kada kita di tahun 2024 kemarin, apa saja yang menjadi halangan, apa saja yang menjadi tantangan, apa saja yang menjadi permasalahan di tahun itu, sehingga untuk pemilu berikutnya kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik yang bisa kita gunakan sehingga diharapkan pemilu yang akan datang bisa lebih jujur, bisa lebih adil, dan bisa lebih transparan sehingga hasilnya pun nanti
bisa diterima oleh semua masyarakat. Untuk itu nantinya mungkin nanti akan ada narasumber, Bapak dan Ibu bisa mendengar langsung, terutama dari Ibu Loli yang akan menyampaikan hal-hal terkait pengawasan pemilu kita untuk bisa mengidentifikasi tantangan dan hambatan serta merumuskan strategi untuk perbaikan di masa mendatang. Bapak dan Ibu sekalian, penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten kota kami yakini adalah kunci dari semua pelaksanaan pengawasan dari pemilu kada yang kita lakukan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kinerja Bawaslu provinsi. Jadi ketika Bawaslu kabupaten kota bisa menguatkan kinerja dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Bawaslu provinsi, tentu saja nantinya akan berakhir pada kapasitas profesionalisme serta integritas jajaran dari seluruh pengawas pemilu. Saya percaya dengan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, Bawaslu akan semakin kokoh dan mampu menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks. Kehadiran Bawaslu yang kuat tentu saja akan menjadi jaminan bagi terciptanya pemilu yang luber, jurdil serta hasil yang sah serta legitimate di mata publik. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen penuh untuk mendukung setiap usaha Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya. Untuk itu, mari kita terus bersinergi, mari kita terus berkolaborasi, serta saling bahu-membahu untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan beradab di tanah Papua Barat Daya yang kita cintai ini. Dan saya berharap semoga acara hari ini bisa berjalan lancar. Tadi sudah disampaikan akan berlangsung 3 hari ke depan, sehingga bisa menginspirasi bagi kita semua dan bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang positif dan konstruktif untuk masa depan pengawasan pemilu di provinsi kita ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan kami harap dan kami tunggu juga terkait hasil dari kegiatan ini untuk bisa dilaporkan kepada kami. Demikian saya rasa sambutan saya. Sekali lagi selamat datang di Sorong. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Sekian. Kita perlu menjaga kemarwahan Bawaslu dalam tugas menjaga pemilu dan pilkada yang jujur dan adil untuk menjadi lembaga yang lebih profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan fungsi dan pengawasan pemilu dengan baik. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat Daya oleh Asisten Bidang Administrasi Umum. Dengan hormat kami sebut Dr. Randa Ibu Atika Rafika, MSI. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Atika Rafika, MSI. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, sambutan dan arahan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan penguatan kelembagaan refleksi pemilu dan pilkada serentak 2024 Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat Daya oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia
Koordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, dengan hormat kami mempersilakan Ibu Loli Suhenti, Esos IMH. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Apakah ada gunanya cinta? Konon cinta bikin bahagia. Kenapa datang ke Papua Barat Daya kali kedua? Karena tempat dan rakyatnya mempesona. Biar nggak terlalu tegang. Biasanya kalau evaluasi itu hawanya langsung tegang gitu. Ibu, bapak, sahabat-sahabatku sekalian, yang terhormat, terima kasih atas kehadiran Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Ibu Atika. Yang kami hormati, tentu saja Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat Daya, yang dalam hal ini diwakili oleh Direskrim Polda Papua Barat Daya. Lalu Komandan Lantamal 14 yang diwakili oleh Kepala Keuangan Wilayah. Dan tentu saja yang kami hormati Komandan Korem 181 Praja Viratama. Dan tentu saja yang kami hormati dari Komandan Pasmar 3 Sorong. Dan tentu saja wabil khusus Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya yang tadi disampaikan sedang dalam perjalanan. Apakah sudah sampai beliau ya? Kalau belum, mudah-mudahan dilancarkan segera bisa bergabung bersama kita semua. Dan tentu saja yang saya cintai, saya banggakan seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Ketua dan seluruh anggota yang hadir, beserta Pak Kasek yang hadir pada kesempatan ini, dan tentu saja Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir beserta para kabag pada kesempatan ini, serta para undangan lainnya yang saya banggakan. Sahabat-sahabatku sekalian, setelah dibuka dengan pantun, maka saya ngasih kabar yang kedua. Kabar keduanya adalah poin yang saya sampaikan hanya ada 3 hal. Yang pertama, Papua Barat Daya itu menjadi surganya Indonesia. Sehingga ketika saya harus melaksanakan tugas, melaksanakan pengawasan terhadap proses pemungutan suara ulang di Bovendigul, di Papua yang satu provinsi, maka rasanya nggak afdol kalau kaki ini langsung balik ke Jakarta. Ya. Secara ekstrim saya bilang nggak bisa kita balik Jakarta kalau belum sampai ke Papua Barat Daya. Nah, kenapa? Kenapa itu menjadi penting? Karena dari Papua Barat Daya kita belajar banyak hal. Yang namanya Papua, tentu cara pandang masyarakat Indonesia, termasuk cara pandang pemimpinnya, termasuk cara pandang Bawaslunya, tidak boleh bias Jakarta. Cara pandang kita terhadap Papua itu harus mendekatkannya pada situasi lokal yang ada di Papua. Papua Barat Daya, kalau orang ngomong nih, kalau teman-teman saya di Jawa bercerita, masyarakat tanya soal Papua, sulit bagi mereka membayangkan Papua itu tanah yang rukun. Papua itu tanah yang damai. Papua itu masyarakatnya terbuka dan bisa diskusi secara nyaman satu sama lain. Padahal Papua Barat Daya memberi contoh soal itu. Makanya kenapa dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang lalu, indeks kerawanan untuk Papua Barat Daya itu ada di posisi rawan sedang. Rawan sedang artinya apa? Rawan sedang itu artinya secara garis besar kerawanan potensinya ada dalam seluruh dimensi yang dirumuskan oleh Bawaslu. Tetapi kemudian dapat diantisipasi sehingga kerawanan itu tidak terjadi. Berbeda dengan rawan tinggi. Potensinya ada di seluruh dimensi,
tapi kemudian terjadi, padahal sudah dimitigasi. Nah, Papua Barat Daya menunjukkan kepada kita semua bahwa di sini rawan sedang. Apakah rawan sedang itu berarti tidak ada masalah? Enggak juga. Kita masih mengingat soal dinamika saat pencalonan. Kita masih mengingat soal ada yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian hasilnya membuat tidak perlu ada PSU di Papua Barat Daya. Yang kedua, kalau seperti itu, lalu apa yang bisa kita evaluasi dari pelaksanaan pemilu secara umum dan pilkada secara umum? Ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, saya mau menyampaikan ada beberapa catatan evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah berkenaan dengan fakta, kenyataan bahwa pemilu dan pilkada kita kemarin dilakukan secara serentak itu, maka berdampak terhadap himpitan jadwal pelaksanaan. Kita masih ingat di Januari kita sibuk melakukan pengawasan kampanye untuk pemilu, tapi di saat itu pun kita sudah harus bersiap memikirkan soal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Apa dampaknya? Dampak waktu yang berhimpitan ini kemudian membuat kerja seluruh penyelenggara pemilu, tidak hanya Bawaslu, tapi juga KPU, juga DKPP, itu kemudian berlomba-lomba dengan waktu. Maka dalam beberapa hal tentu kemudian kita sama-sama mendengar dampaknya ya. Karena itu, ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, berhimpitannya waktu pelaksanaan antara pemilu dan pilkada itu membuat seluruh orang, tidak hanya penyelenggara pemilu tapi aparat keamanan, pemerintahan daerah, teman-teman media, bahkan pemilihnya sekalipun. Selamat datang Bapak Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Izin melanjutkan. Karena itu maka ini perlu menjadi bahan renungan kita bersama, karena tentulah sesuatu yang penuh himpitan itu akan bisa diurai lebih baik jika dia dibuat tidak terlalu berhimpitan. Maka kita bisa mengingat ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135. Terlepas dari perdebatan yang muncul pasca putusan 135 keluar, sebagai penyelenggara pemilu tentu sahabat-sahabat bisa menyampaikan soal apa yang dirasakan di lapangan, apa dampaknya bagi kualitas demokrasi yang ada di Papua Barat Daya, apa yang kemudian bisa dipedomani. Kita mempercayai sepenuhnya para pembuat regulasi bahwa ke depan revisi undang-undang pemilu maupun pilkada itu tentulah menghitung berbagai aspek, tentulah menghitung berbagai dampak, tentulah tujuannya untuk peningkatan kualitas ke depan. Jadi sambil kita berproses, dalam proses revisi ini, masukan dari ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian tentu menjadi modal yang sangat penting. Evaluasi yang kedua adalah pada konteks sistem penegakan hukum, baik pemilunya maupun pemilihan kepala daerahnya. Ada dua rejim undang-undang, undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah. Harus menjadi pedoman di waktu yang bersamaan karena berhimpitan, tetapi prakteknya tidaklah sama. Misalnya, kalau di pemilu dalam pelanggaran administrasi, putusan adalah produknya Bawaslu. Tapi begitu masuk pakai undang-undang pemilihan kepala daerah, rekomendasi adalah produk hukumnya Bawaslu. Sehingga kacamatanya menjadi berbeda, cara bekerjanya beda, hasilnya atau produk hukumnya juga berbeda. Keluarlah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi 104. Tentu ini sedikit banyak kemudian sudah bicara soal harusnya tidak perlu lagi ada rejim yang berbeda karena sama esensinya soal demokratisasi. Nah, dalam konteks sistem penegakan hukum pemilu ini soal hari penanganan pelanggaran yang berbeda itu juga jadi kendala di lapangan. Maka sahabat-sahabatku sekalian, silahkan nanti direfleksikan karena tujuan forum ini kemudian menuju penguatan kelembagaan. Yang ketiga,
Catatan evaluasinya adalah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kita yang sudah menggunakan IT ya, teknologi ya. Bahkan hoax, ujaran kebencian, upaya memecah belah itu juga sudah sangat digitalisasi. Kalau Bawaslu melakukan pengawasannya manual di saat situasi sudah sangat digital, maka seperti Jaka Sembung bawa biola. Jaka Sembung bawa biola, jangan bawa golok, kasar itu, nggak boleh. Ya. Jadi bisa dibayangkan ibu bapak sahabat-sahabatku sekalian, salah satu yang kita evaluasi adalah cara Bawaslu mengawasi ke depan harus adaptif terhadap kemajuan yang ada. Teknologi tidak bisa dibendung, teknologi harus dimanfaatkan. Bagaimana teknologi ini tidak menyesatkan dalam konteks pesta demokrasi kita. Maka pengawasannya pun harus berbasiskan teknologi. Catatan evaluasi yang keempat adalah soal independensi, profesionalisme kerja jajaran penyelenggara pemilu. Kami tidak menafikan catatan dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu luar biasa. Aduan yang disampaikan ke DKPP menunjukkan ketidakpuasan baik publik atau pihak manapun yang tidak merasa mendapatkan keadilan dari cara kerja Bawaslu, cara kerja KPU. Maka pelajarannya adalah ke depan penguatan jajaran kelembagaan menjadi sangat penting. Bawaslu dalam konteks ini tentu harus makin membuka diri terhadap berbagai kritik, masukan, atau apapun sifatnya yang tujuannya sesungguhnya penuh kebaikan. Maka sahabat-sahabatku sekalian, teman-teman yang saat ini masih berkutat dengan PSU atau bahkan pilkada ulang nanti tanggal 27 Agustus yang akan datang, ini hal yang menjadi refleksi juga. Terakhir, sahabat-sahabatku sekalian adalah evaluasinya soal masih kuatnya masalah laten yang ada di pemilu maupun pilkada. Apa contohnya politik uang. Jadi bisa dibayangkan dalam proses kemarin itu kami melakukan evaluasi setidak-tidaknya dengan 5 catatan tadi. Gimana proyeksi ke depan harus bisa mengatasi situasi-situasi yang masih berjalan seperti tadi dalam evaluasinya. Tapi apakah pemilu kita nggak baik? Nah, harus berimbang juga. Saya perlu menyampaikan bahwa ada catatan baik penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita. Misalnya yang Bawaslu catat ya, proses pengawasan yang sudah dilakukan Bawaslu itu transparan. Ibu bapak boleh cek seluruh Bawaslu provinsi dan kabupaten kota yang tidak mengalami kendala jaringan diwajibkan memberikan update secara berkala terhadap apa yang sudah dilakukan. Apa yang sedang dilakukan. Edukasi publik harus jalan, kolaborasi dengan berbagai pihak harus jalan. Jadi dalam konteks yang pertama, kemajuannya, proses pengawasan kita ini sudah sangat transparan. Makanya dalam litbang surveinya Litbang Kompas yang dilakukan secara berkala, respon positif itu, kepercayaan atau tren citra positif Bawaslu selalu mengalami kemajuan. Misalnya dari 2023 Januari, ini sudah masuk proses tahapan pemilu, itu skor citra positif Bawaslu ada di 62,3%. Tapi begitu di Januari 2025 skornya meningkat menjadi 81,6%. Maknanya adalah yang kita kerjakan sudah bisa dibaca orang lain, dibaca publik. Karena salah satu kewajiban Bawaslu sebagai lembaga publik terbuka dalam hal memberikan informasi. Hal yang positif kedua adalah sisi pencegahan Bawaslu. Bawaslu ini dalam konteks melakukan pencegahan itu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Maka para pemuka agama, tokoh adat, semua termasuk pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, semua menjadi mitra strategisnya Bawaslu. Ini kolaborasi ini tujuannya untuk mengajak semua orang punya kewajiban yang sama memastikan jalannya pemilu dan pilkada kita baik. Data Bawaslu menunjukkan 1.407.946 upaya pencegahan yang dilakukan saat pemilu 2024 dan
106.498 di masa pilkada. Dan itu enggak sendirian, bareng-bareng. Sehingga saya perlu menyampaikan yang ketiga, dari sisi pengawasan dan penegakan hukum, yang kemarin itu Mahkamah Konstitusi memberikan apresiasi terhadap keterangan pihak terkait dalam hal ini Bawaslu. Kenapa? Karena dalam pernyataannya MK lalu menyatakan bahwa keterangan dari Bawaslu dalam perkara pemilu dan pilkada jauh lebih berisi dan bermanfaat karena isinya detail. Isinya menggambarkan peristiwa disertai bukti-bukti. Nah, 3 hal positif ini tentulah masih kurang karena kita harus menghadirkan hal-hal positif lainnya dari pelaksanaan pemilu dan pilkada kita yang akan datang. Terakhir, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, sahabat-sahabatku sekalian, menjaga Indonesia itu bukan dari Jakarta. Menjaga Indonesia itu dari lingkungan terdekat kita. Kalau kita cinta Papua Barat Daya, maka jaga dari diri kita sendiri, bukan mengandalkan orang lain. Menjaga Papua Barat Daya adalah sebaik-baiknya kecintaan terhadap tanah air dalam situasi yang ada. Jadi mari kita manfaatkan forum ini untuk memberikan kritik, masukan, apresiasi terhadap kerja penyelenggara pemilu untuk masukan bagi proses revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang berlangsung. Sahabatku sekalian, terima kasih atas seluruh perhatian. Akhirnya saya tutup dengan mengucapkan wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, kami sapa terlebih dahulu selamat datang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Ortiz Fernando Sagrim, ST.MAK. Selanjutnya dengan penuh kasih kami mempersilakan Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya boleh mengambil tempat di depan bersama dengan Bapak Ibu Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya. Juga kami mengundang Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Kami mengundang Evangelis Bapak Mustamu, satu, dua, tiga. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan penguatan kelembagaan refleksi pemilu dan pilkada serentak 2024 Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat Daya dibuka dengan resmi. Izin Bapak dan Ibu mungkin masih berada di tempat, kita akan mengabadikan momen ini dalam sesi foto bersama.
kita akan ada dalam sesi foto bersama. Untuk itu kami mempersilakan Ketua dan anggota Bawaslu untuk bisa mengambil tempat di depan. Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Bawaslu RI Koordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Ibu Loli Suhenti Esos IMH yang telah membuka kegiatan di saat ini dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Raja Ampat. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, yang meninggalkan ruangan hanya anggota Bawaslu RI, Bapak Ibu undangan yang lain kami mengharapkan masih tetap berada di tempat. Sampaikan sudah dengan demikian. Arahan selanjutnya dari panitia. Bapak dan Ibu para undangan yang kami hormati, kami mempersilakan menikmati snack ringan yang ada sambil menunggu arahan dari panitia.